dia mempengaruhi orang lain dengan kesalahpahaman terhadap kebenaran. Itulah fanhas. Sehingga dia mengatakan Allah itu fakir, kami itu kaya. Dan itu bukan kata saya loh ya, kata fanhas. Orang-orang yang awam kan gampang percaya yang gini-gini. Karena Allah berfirman, "May yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira." Siapa yang meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah, nanti Allah ganti berlipat ganda. Kalimatnya meminjam. Makanya saya kan pernah posting, yuk kita pinjamkan harta kita kepada Allah. Ada yang komen kan, Allah kok minjam. Ini Ustadz makin lama makin aneh ngomongnya, ngelantur ke sana kemari. Itu bukan kata-kata saya, kata Al-Quran. Tapi kalimat meminjam di sini bukan Allah nggak punya harta. Apa maksud dari kalimat meminjam di sini? Allah pengen ngejamin bahwa harta kita itu nggak hilang, cuma dipinjam bentar, entar dibalikin lagi. Itu maksudnya. Kalau Allah minta kan berarti hilang dong. Kalau Allah pinjam entar dibalikin lagi, dan Allah itu nggak pernah ingkar janji. Ditambah lagi ada kalimat Allah ngebalikinnya nggak sesuai dengan yang dipinjam, dibalikin berlipat kali, berkali lipat. Karena tadi kebalik jadi kebalik juga kata-katanya, dibalikin berkali lipat. Nah di situ juga dikritisi sama si fanhas. Kata fanhas, kalau gitu Allah menggunakan sistem riba dong. Kan kita nggak boleh riba. Allah melarang kita riba, tapi dianya sendiri pakai cara riba. Gara-gara dia lagi butuh duit, gak punya harta, minjam ke kita biar kita mau, akhirnya dia pakai cara riba. Gak fair dong Allah kalau kayak gitu. Marah Abu Bakar. Langsung ditonjok sama Abu Bakar fanhasnya. Gubrak. Wah, Abu Bakar aja yang selama ini kalem, diam aja. Orangnya sabar kalau dirinya yang, kebayang gak ketika di Mekah Abu Bakar itu dikeroyok orang gara-gara ngebelain Nabi. Sampai saking dahsyatnya mereka mengeroyok Abu Bakar, itu wajah Abu Bakar tuh hancur dan gak dikenali. Kamu siapa Abu Bakar? Kok jadi gitu? Mukanya tuh hancur. Abu Bakar terima digituin. Tapi ketika Allah dihina sama fanhas, wah itu digebukin terus-terusan sama Abu Bakar. Sampai fanhas dibela rame-rame, terus Abu Bakar pulang. Fanhas datang ke Rasulullah SAW bilang, ya Muhammad, lihat nih apa yang dilakukan sahabat kamu kepada saya. Ini yang kamu bilang Islam, yang katanya damai segala macam. Siapa yang melakukan itu? Abu Bakar. Rasulullah aja gak percaya. Abu Bakar? Kalau Umar, Nabi percaya. Karena Umar kan orangnya tegas, keras kan. Ghalidun syadid, itu julukan Umar. Keras dan tegas, Umar. Sampai ada yang datang ke rumah Umar nanya tentang satu masalah. Kata Umar, kenapa kamu tanya ke saya? Kan ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Jadi nggak boleh nanya fatwa hukum tentang agama kepada seseorang ketika ada Nabi di situ, tuh nggak boleh. Salah fatal. Sama kayak kita ada ulama, nanyanya yang bukan ulama, nggak boleh nanya ke ulama aja. Makanya ketika kita nanya tentang agama bukan ke ulama, padahal di bangsa Indonesia ini banyak ulama, kita tuh udah salah. Jadi nanya aja udah salah, pasti jawabannya lebih salah. Walaupun benar tetap salah. SOP-nya nggak kayak gitu. Nah ada orang datang ke Umar nanya tentang agama. Kata Umar, kenapa kamu nggak nanya ke Rasul? Masa nanyanya ke saya? Kata dia, saya udah datang ke Rasul. Terus apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul saya nggak berkesan. Maksudnya kayak bukan itu yang saya harapin. Dia kayak maksa gitu, pengen jawaban sesuai harapan dia. Kan ada orang kayak gitu kan. Nanya pengen nemu jawaban sesuai harapan. Kalau nggak nemu nanya lagi ke ustadz yang lain. Sampai nemu yang mengatakan, oh ya udah ini halal. Baru dia bilang, tuh kan kata saya juga. 9 ustadz bilang haram, 1 ustadz bilang halal, dia ambil yang 1. Nah ini masih mending lah sesama ustadz. Ini mah Rasul. Rasul udah kasih jawaban, tapi saya nggak cocok gitu. Makanya saya tanya kepada kamu. Menurut saya kamu bijak. Dipuji-puji Umar. Apa yang dilakukan Umar? Kata Umar, ya udah tunggu sebentar ya. Dia masuk, keluar bawa pedang. Udah dihunuskan pedangnya. Bukan bawa pedang dalam sarungnya, dihunuskan pedangnya. Ini nih jawaban saya nih, langsung kabur tuh orang. Itu Umar. Karena Umar tersinggung, dianggap sebagai orang bijak, sementara Rasul aja ditolak. Itu penghinaan buat Rasul dan penghinaan buat Umar sendiri. Makanya Umar langsung ngeluarin pedang, orangnya kabur. Tapi ini yang melakukan Abu Bakar, bukan Umar. Orang yang gak pernah dikenal, pernah mukulin orang. Satu-satunya yang pernah dipukul Abu Bakar itu cuma berhala. Ketika dia masih kecil, diajak ayahnya untuk ngelilingin tawafin berhala. Ayahnya yang tawaf, Abu Bakar duduk nungguin. Pas ayahnya udah pergi, berhala itu dilemparin sama Abu Bakar.
Lo ngapain sih orang-orang tawaf ke lo padahal nggak bisa ngapa-ngapain? Itu Abu Bakar, salah satu sahabat walaupun sedikit sekali jumlahnya, sahabat yang nggak pernah syirik bahkan di masa sebelum Islam, Abu Bakar. Salah satunya. Abu Bakar, Khadijah, Ali. Ini orang-orang yang dari sebelum Islam pun mereka nggak pernah syirik, nggak pernah nyembah berhala. Tapi yang lain pernah lalu bertaubat dan masuk Islam kemudian menjadi lebih baik. Abu Bakar yang melakukan. Rasulullah, Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar. Lalu Nabi nanya baik-baik karena ini Abu Bakar nih. Orang yang wibawa, orang yang baik hati, orang yang lembut. Gak boleh langsung dipercayai aja nih omongan, apalagi nih Fanhas yang ngomong. Rasulullah nanya, ya Abu Bakar, ini perbuatan kamu? Ya Rasulullah. Nabi kaget. Jadi itu bukan hoax. Benar nih Abu Bakar nonjokin orang, gebukin orang. Ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia? Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, inna aduwallah qala qawlan aziman annallaha faqirun wa annahum anillahi aghniya. Ya Rasulullah, sesungguhnya musuh Allah ini mengatakan satu kalimat yang sangat fatal, yang sangat buruk tentang Allah. Dia bilang Allah itu fakir dan mereka itu kaya dan tidak butuh kepada Allah. Maka ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Rasulullah nanya ke si Fanhas. Fanhas, benar kamu bilang Allah fakir? Enggak. Namanya juga orang Bani Israel. Enggak semua Yahudi itu kayak gitu. Karena ada Yahudi yang lurus dulu. Enggak tahu sekarang. Tapi umat Yahudi kan Nabi Musa Yahudi yang membawa agama Yahudi. Kemudian nanti ada keluarga Nabi Musa yang Yahudi termasuk sampai Zakaria, Imran Yahudi kan. Jadi bukan agamanya, Bani Israel lah yang paling bawel itu. Ternyata dia bohong, dia bilang enggak. Wah Abu Bakar udah mukulin saya, sekarang dia memfitnah saya Muhammad. Beginikah didikanmu terhadap sahabatmu? Rasulullah bingung, mana yang benar nih? Abu Bakar mukul Fanhas. Tapi Fanhas bilang saya nggak mengatakan hal yang kayak gitu. Saya disakitin sama Abu Bakar. Abu Bakar itu emang benci sama saya sejak dulu. Akhirnya ketika Nabi tidak bisa menilai siapa yang benar siapa yang salah, turunlah ayat ini. Allah mendengar pembicaraan orang yang mengatakan Allah fakir dan kami kaya. Dengan segala macam kemarahan Allah juga marah tuh. Di sini Allah kayak bilang, aku juga marah, bukan Abu Bakar doang kata Allah. Jadi Abu Bakar kayak dibela gitu sama Allah. Abu Bakar, bareng kita marah sama dia. Gitu. Kan keren ya Abu Bakar ya di situ ya. Sampai Allah mengatakan apa tadi ayatnya teh? Wa naqulu dzuqu adzabal harik, dan kami balas ucapan mereka dengan kalimat dzuqu adzabal harik, rasakan azab yang membara. Itu tuh ancaman Allah kepada Fanhas nanti di akhirat. Artinya Allah tuh merestui Abu Bakar marah. Allah merestui Abu Bakar marah. Tapi kita jangan buru-buru menyimpulkan ini terus kita langsung take action ya. Wah ini bahaya, gue tonjokin aja nih. Jangan, karena ini nih Fanhas. Yang kita hadapi kan bukan Fanhas kan, beda-beda kan. Ada yang namanya mungkin dia pakai nama Abu atau apalah kayak gitu-gitu kan. Ini nggak boleh difanhasin. Karena kalau dia difanhasin nanti jadi rame, Islam malah yang jelek juga kan. Makanya ya hadapi aja dengan argumentasi ilmiah, hadapi aja dengan penjelasan yang meluruskan persepsi kepada masyarakat, nggak usah terpancing. Biarkan harusnya hukum yang bergerak di situ, karena emang kewajiban seorang yang memegang hukum, penguasa. Kalau dia nggak mengambil tindakan hukum, dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dalam arti membiarkan orang menghina Allah, Rasulullah, agama Allah. Membiarkan saja dosa karena dia mampu untuk mencegah, untuk menyikapinya, untuk menghukum dengan cara yang terbaik. Di zaman Umar, ketika Umar jadi khalifah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Suka nyebarin hal-hal yang kayak aneh, nyeleneh tentang agama. Asalnya dari Irak. Dia ini emang tokoh liberalnya Irak lah. Dia nyebarin fitnah tentang makna ayat Al-Quran. Saya lupa tapi ayatnya apa, nanti saya cek lagi. Tapi dia kayak bikin keraguan orang terhadap kebenaran Al-Quran. Kalau dalam bahasa ulama ini disebut dengan istilah syubhat. Makanya ada istilah raddus syubhat, menolak membantah syubhat-syubhat tentang agama. Ada yang mengatakan misalnya ternyata melakukan hubungan walaupun tidak halal, tidak resmi, tidak dalam akad nikah, asalkan sama-sama rela, itu sesuatu yang dibolehkan. Ini namanya syubhat.
menyebarkan fitnah tentang agama di tengah-tengah masyarakat. Ini fatal banget dalam sebuah sebuah bangsa atau masyarakat. Di zaman Umar ada orang kayak gitu. Kalau kita baca sejarah kekhalifahan Umar itu luar biasa loh. Ada orang yang dideportasi karena terlalu ganteng. Selebgram terlalu ganteng dan itu nggak ada hasil editan. Kalau saya kan ngeditnya lama kan ya, pakai editor terbaik lah Rifat C. Tapi kalau ini nggak perlu diedit, udah emang ganteng. Rambutnya ikal sepundak, keren banget. Sampai saking gantengnya dia, cewek-cewek nggak mau nikah kecuali sama dia. Kan kasihan banget cowok yang lain ya. Nggak mau nikah kecuali sama dia. Sampai ada cewek-cewek bikin syair tentang dia, kayak bikin lagu gitu tentang dia, di aransemen dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada syair isinya gini, seandainya tempat tidurku hangat bersama dengan dia. Coba, syair jahiliyah namanya. Aku ingin tempat tidurku terasa hangat bersama dia. Sampai gitu terdengar oleh Umar. Nauzubillah, kata Umar, innalillah, astagfirullah. Umar kan suka keliling-keliling gitu kan. Pas dengar itu Umar nanya kepada kayak kabinetnya, siapa cewek itu? Dia fansnya. Siapa cowok yang disebut di situ? Itu. Akhirnya dipanggil cowok itu ke tempat Umar. Kemudian Umar melihat ganteng. Emang ganteng gitu. Kenapa kok cewek senang sama dia? Gantengnya di sebelah mana ya? Akhirnya Umar berkesimpulan yang buat dia makin ganteng itu emang mahkotanya adalah rambut. Rambutnya adalah mahkota. Akhirnya, kamu tahu kesalahan kamu apa? Apa wahai Amirul Mukminin? Kamu terlalu ganteng. Salah saya apa? Kan saya takdirnya lahir seperti ini, C. Ya udah sekarang kamu harus dikurangi kegantengannya sedikit biar nggak jadi fitnah. Itu tuh di zaman Umar, ada yang kayak gitu kejadiannya. Coba, kayak gitu-gitu aja diurus oleh negara loh. Demi supaya kan tugas seorang pemimpin itu adalah menjamin rakyatnya itu tidak terjadi masalah kan, termasuk masalah moral. Ini kan masalah moral yang nanti merusak juga masalah spiritual, iman, ibadah kan jadi nggak khusyuk ngingat dia terus lagi sholat. Makanya nggak boleh. Nah akhirnya kata Umar, kamu harus dikurangin kegantengannya. Caranya dipotong rambutnya. Astagfirullahaladzim, digundul, dipotong sampai habis. Akhirnya ini hak saya gimana? Hak kamu adalah kamu akan dibayar oleh negara. Gara-gara dipotong rambut dibayar oleh negara. Akhirnya dia dipotong rambut. Besok datang lagi. Karena rambutnya udah habis kan, malu kan rambut udah habis. Dia pakai sorban. Datang ke Umar. Kata Umar, ini lebih ganteng. Ternyata pakai sorban malah lebih keren lagi gitu. Aduh, Umar bingung nih gimana diapain. Masa dibuka sorbannya, kasihan, mempermalukan. Islam itu menjaga banget hak orang lain, gak mau mempermalukan. Dia tetap rambutnya dihabisin, tapi jangan dibiarin kelihatan orang banyak karena itu malu. Soalnya itu kayak aib kalau di Arab rambutnya pelontos gitu, itu aib. Sehingga akhirnya dikasihlah sorban, malah makin ganteng. Umar bingung, akhirnya Umar memutuskan dia harus dideportasi ke sebuah kampung yang isinya nenek-nenek. Kampung itu nenek-neneknya pas dia datang, gitu. Kan parah juga nih nenek-nenek. Akhirnya dia dideportasi ke luar negeri yang kampungnya isinya orang ibu-ibu tua, yang dia atas tindakan itu dia digaji oleh pemerintah. Ini adilnya Islam, hukum tegak tapi fair. Hukum tegak tapi fair. Dia nggak hanya dideportasi terus biarin dalam keadaan terlunta-lunta, enggak. Dia dikasih gaji oleh pemerintah. Tapi dia sendiri di tempat yang terasing. Tiba-tiba ibunya di kota Madinah datang ke Umar dan mengatakan, celaka engkau wahai Amirul Mukminin. Kenapa saya celaka ibu? Kata Umar. Karena engkau duduk bersama anak-anakmu, putra-putramu, dan engkau bersama dengan mereka dalam keadaan nyaman, bahagia, tapi engkau memisahkan saya dengan putra saya. Siapa putra ibu? Fulan _ Fulan. Oh, yang selebgram itu? Iya. Ya udah ibu maunya apa? Saya jauh dari putra saya kangen dengan putra saya. Kamu tahu nggak sih rasanya kangen gitu kan? Terus gimana maunya ibu? Saya pengen ketemu putra saya. Ya udah akhirnya diputuskan oleh Umar, ibunya juga ikut dengan anaknya tinggal di sana dibiayai oleh negara. Itu tuh masa kekhalifahan Umar sampai hal-hal kayak gitu diurus. Termasuk laki-laki yang dari Irak tadi, orang sekuler Irak yang pengen ngacak-ngacak pemikiran umat Islam tentang Al-Quran. Dia mengatakan ini lihat nih ayat nih kayak gini-gini. Tapi dia ngomongnya kemana? Dia ngomongnya di pasar, bukan di majelis para ulama, bukan di masjid, di pasar.